Hai semua, Shalom. Saya sangat gembira melihat kalian, para wanita dari seluruh Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak, malah di luar negara Malaysia berada dalam konferensi ini, iaitu Her Conference tahun 2022. Saya sungguh-sungguh percaya dan yakin setiap anda akan diberkati di sepanjang konferensi ini. Selamat berkonferensi dan Tuhan memberkati anda. Haleluya. Sebelum kita teruskan dengan acara yang seterusnya, mari saya pimpin kita dalam doa pembukaan. Haleluya. Bapa di syurga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan di mana kami para wanita dapat datang berkumpul pada malam ini Tuhan untuk mengikuti Her Conference 2.0 ini. Bapa di syurga, kami sepakat Tuhan bersatu menyerahkan Her Conference ini ke dalam tangan Engkau, biar Engkau yang pegang kendali seluruh acara ini Tuhan, dari permulaan, pertengahan sampai ke penghabisannya. Bapa di syurga, kami undang Roh Kudus Engkau bermanifestasi Tuhan, Engkau yang ambil tempat ya Bapa di syurga. Dan kami juga berdoa Tuhan menyerahkan para wanita, para single, ibu-ibu dimanapun mereka berada, biarlah hadirat Tuhan, pimpinan Tuhan, Roh Kudus Tuhan menyertai mereka. Begitu juga Tuhan dengan peranti, alat-alat device yang kami gunakan, handphone, laptop, apapun juga Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan Engkau menjamah alat-alat ini Tuhan, seperti mana Engkau menjamah hati kami Tuhan, biar kami siap untuk fokus dalam masa 1 jam ini Tuhan, untuk memuji, menyembah, serta memuliakan nama Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami siap Tuhan untuk mengikuti konferensi ini, dan kami siap untuk menerima berkat-berkat yang akan tercurah pada malam ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua umat Tuhan, semua wanita yang percaya, sama-sama katakan amin. Shalom saudara, selamat datang ke Her Conference yang kedua kali. Kami percaya bahwa Anda pasti diberkati dengan conference ini. Tuhan berkati. Shalom rakan-rakan wanita SIB Semenanjung. Acap kali acara yang dianjurkan oleh pelayanan wanita, kita berpikir acara ini untuk wanita yang berkeluarga saja. Setelah mengikuti Her Conference yang lalu, topik Beautiful Inside Out and Let It Go mendorong saya secara pribadi sebagai wanita single bagaimana menghadapi badai kehidupan dengan mempraktikkan firman Tuhan dalam situasi tersebut. Last and not least, ada kata-kata begini, bukan sekadar mencuci gigi setiap hari, tetapi kita juga harus mencuci hati dan pikiran kita setiap hari dengan kebenaran firman Tuhan. Shalom semua wanita-wanita, dan semestinya wanita-wanita yang luar biasa. Di dalam Her Conference 1.0, saya secara pribadi sangat-sangat diberkati, di mana saya belajar tentang nilai seorang wanita. Dan semestinya saya belajar dari hari ke hari untuk melihat nilai saya di dalam Tuhan. Shalom ibu-ibu hebat SIB Semenanjung. Pada tahun lepas saya mengikuti Her Conference dan sangat diberkati walaupun pada masa itu saya belum menjadi ibu, dan saya telah mengikuti satu topik bertajuk penerapan firman Tuhan kepada anak. Sekarang saya telah mempunyai seorang anak dan saya mengimbas kembali tentang topik tersebut.
dan mengajar saya mendidik anak kecil saya tentang kebenaran firman Tuhan dari usia muda dia. Shalom ladies, mari sama-sama kita laungkan statement Her Conference kali ini. I am inspired, amazing, motivated. Sekali lagi kita katakan, I am inspired, amazing, motivated. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita, Allah yang menjadikan kita selalu kuat. Kita kuat oleh karena kuat kuasanya. Amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita menyembah Tuhan. Dari manapun kita berada, dari manapun kita mengikuti ibadah ini, kita sembah Tuhan kita Yesus Kristus. Dengarlah hai umat-Nya, dengar firman-Nya, janji-Nya bagi kita yang dikasihi-Nya. Terang Allah telah datang, terbit atas bumi. Bangkitlah hai umat-Nya, jadi pemenang. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kita katakan, dengarlah hai umat-Nya, dengar firman-Nya, janji-Nya yang dikasihi-Nya. Terang Allah telah datang, terbit atas bumi. Bangkitlah hai umat-Nya, jadi pemenang. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Jadilah kuat di dalam Yesus Tuhan. Dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadilah kuat oleh kuat kuasanya. Haleluya. Dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya Tuhan, Kau terbesar dan termulia. Teman-teman, sebab itu kita katakan, segenap hati aku memuji,
Segenap jiwa aku bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Engkau terbesar, Engkau yang termulia, Tuhan. Katakan sekali lagi. Kau besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Besar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. 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 Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang
Haleluya Tuhan Yesus. Yang tak mungkin bagi kami mungkin bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang tak pernah kami pikirkan Engkau sediakan bagi kami. Yang tak bagiku. Haleluya. Semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Oh, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau jawaban hidup kami Tuhan. Engkau membuat segala yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Segala yang tidak mungkin, mungkin bagimu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu yang ada bagi kami. Di dalam ibadah Whole Conference ini, kami percaya bahwa Tuhan, hanya Engkau yang dimuliakan. Dan melalui Whole Conference ini, ada jawaban yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami yang mengikuti ibadah Whole Conference ini. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah di dalam hati setiap anak-anak-Mu. Dari manapun kami mengikuti Whole Conference ini, Tuhan, Engkau berbicara. Engkau yang terus hadir di dalam hati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Wow, kita bersyukur kepada Tuhan karena pujian penyembahan yang begitu luar biasa yang dipimpin oleh Sis Chloe bersama-sama dengan tim ya Pastor. Kita begitu disegarkan melalui pujian penyembahan ini. Ya, benar. Nah, bersama dengan saya ialah Pastor Senaida, pengerusi pelayanan wanita SIB Semenanjung, dan saya sendiri adalah Pastor Jess. Nah, kita ingin welcome semua mereka yang bersama-sama dengan kita di Her Conference 2.0 pada malam ini. Selamat datang dan selamat bertemu dimanapun Anda sedang berada pada saat ini, mungkin bersama dengan keluarga ataupun di mana saja. Selamat berkonferensi. Ya Pastor, kita telah mendengar beberapa komen dan juga membaca testimoni daripada para wanita kita yang telah mengikuti Her Conference 1.0, di mana feedback ataupun respon daripada Her Conference yang lepas begitu menyenangkan dan memberikan sukacita kepada kita, karena ramai di antara wanita kita yang telah dipulihkan dan berjaya mengatasi masalah ataupun yang sedang mereka hadapi, hal-hal yang mendatangkan masalah kepada mereka. But melalui Her Conference yang lepas, mereka telah mendapatkan dipulihkan, ditransformasi. Ya, nah, bolehkah Pastor memberikan
ulasan sedikit mengenai topik-topik yang telah disampaikan di Her Conference yang lepas. Ini membantu kita untuk imbas balik, ingat balik. Mungkin ada di antara kita yang sudah lupa ya. Ya, ya. Silakan Okey, Pastor. Okey, baiklah Pastor Jess, thank you. So, rakan-rakan wanita yang dikasihi, kalau kita mengimbaskan kembali ya Pastor, Her Conference 1.0 yang lalu, kira-kira setahun yang lalu. Setahun. Januari 2020. Yes, setahun lebih. Setahun lebih ya, setahun lebih pula ya, tak terasa. Bukan 2020 lah, 2021. So, ingin saya ulaskan topik-topik yang telah dijalankan semasa Her Conference 1.0 yang lalu, di mana topik Beautiful Inside Out dan Let It Go, di mana mengajar kita bagaimana bertindak secara positif, bertindak secara mengikuti kebenaran firman Tuhan di dalam kita menghadapi masalah hidup kita ini, Pastor Jess. Dan begitu juga dengan topik yang begitu juga dengan topik kesehatan, iaitu kesihatan secara mental ataupun kesihatan secara fizikal. Ya, di mana kita tidak malu untuk mencari kondisi ataupun mencari keadaan kesihatan kita. Karena ada di antara wanita kita, mereka merasa segan untuk bertemu dengan dokter ya. Betul. Malah juga bertemu dengan kaunselor, segan. Tetapi melalui topik ini ada beberapa wanita telah ditransformasikan ya. Dan begitu juga dengan topik yang berlandaskan ataupun topik yang berkenaan dengan keuangan, bagaimana mengelolakan keuangan ya Pastor Jess, di mana mengajar kita sebagai para wanita untuk mengelolakan keuangan yang telah diamanahkan kepada kita dengan bijak, dengan lebih baik. Ya, benar. Karena wanita-wanita ini agak sometimes boros ya. Iya. Okey, kita dapat mengevaluasilah diri kita masing-masing melalui hal itu. Ya, betul. Dan begitu juga dengan topik yang terakhir, iaitu topik bagaimana menerapkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak sejak kecil ya Pastor Jess, di mana jangan tunggu anak-anak kita pergi ke sekolah minggu, tetapi kebenaran firman Tuhan itu diterap di rumah masing-masing. Nah, ini adalah secara ringkas ya ulasan topik-topik yang telah dijalankan semasa Her Conference 1.0 yang lalu. So, saya simpulkan ulasan ini Pastor Jess dengan akronim Her itu sendiri, di mana Heart belongs to God, di mana hati kita seorang wanita ini kita tahu adalah kepunyaan Tuhan, bukan kepunyaan diri kita sendiri. Sebab bila kita tahu kepunyaan Tuhan, kita tahu bagaimana kita menjalani kehidupan kita ini. Betul. Dan juga pula adalah elegance inside out. So, kecantikan luaran ditambah dengan kecantikan dari dalam, sesuatu yang luar biasa para wanita, sehingga kita berbeza dari wanita yang ada di luar sana yang tidak mengenal kebenaran firman Tuhan. Dan begitu juga dengan R, di mana responsible kepada keluarga dan kepada pelayanan. So, kita tahu kita bertanggungjawab kepada pelayanan dan keluarga kita. So, inilah secara ringkaslah Pastor bagaimana saya menyimpulkan ulasan tersebut. Ya, wow. Terima kasih kepada ulasan yang begitu mantap dari pengerusi kita ya. Nah, apakah harapan Pastor untuk Her Conference 2.0? Mungkin boleh sampaikan kepada mereka yang sedang bersama-sama dengan kita pada malam ini. Okey, baiklah, harapan saya sebagai pengerusi pelayanan wanita SAB Semenanjung, dan saya sangat percaya harapan dari setiap EJK ya Pastor, bahkan kepimpinan SAB Semenanjung, harapan kita untuk para wanita di mana Her Conference 2.0 ini bukan sekadar satu event touch and go, tetapi event ini kita punya harapan supaya memberi impak kepada para wanita dan ditransformasikan baik di dalam keluarga yang tidak dilihat oleh umum. Ini sangat penting. Betul. Bahkan juga ditransformasikan bagaimana cara kita menjalani hidup kita di muka umum juga. So, dan kita percaya dan kita harapkan supaya
para wanita menangkap isi hati Tuhan melalui Yes. kebenaran firman Tuhan pada malam ini di Her Conference 2.0 ini. Ya, oke, thank you Pastor. Dan kita ingin sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan dan kita mau tahu ataupun kita mau memperkenalkan siapakah pengkhotbah Pengkhotbah. undangan kita Okey, pada ya. malam ini. Mungkin ada yang sudah mengenali beliau ataupun ada yang belum mengenali beliau. Mungkin Pastor boleh memperkenalkan kepada Para wanita ya. Yes. Okey. Baiklah rakan-rakan wanita yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengkhotbah ataupun pembicara kita di Her Conference pada tahun ini iaitu Her Conference 2.0 adalah tidak lain dan tidak bukan iaitu Pastor Iliana Widodo. Pastor Iliana tidak asing lagi bagi semua kita di SIB Semenanjung ya, especially para wanita ya. Yeah. Tapi mungkin ada wanita yang belum mengenal beliau. Pada hari ini kita akan melihat beliau dan bahkan mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. So kita berharap kebenaran firman Tuhan ini menjadi pedoman, menjadi pedoman dan ditransformasikan untuk menjalani kehidupan kita sebagai wanita-wanita Kristen. Dipersilakan Pastor Iliana Widodo. Shalom wanita Allah, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, dalam anugerah dan perlindungan Tuhan. Saya mengucap syukur dan senang sekali kita bisa bersama-sama bersekutu dalam acara Her Conference 2022. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dimanapun kita berada. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Gereja SIB Semenanjung Malaysia dan panitia dari Her Conference yang telah mempercayakan saya untuk kesekian kalinya untuk berbagi dalam acara yang luar biasa ini. Perkenalkan, nama saya Iliana Widodo. Saya tinggal di Tangerang, Indonesia. Saya melayani mendampingi suami saya, Pastor Erwin Widodo, menggembalakan jemaat di Olive Hotel Community Church. Dan juga kami sebagai founder dari Virtus Life Indonesia Ministry yang memiliki visi misi untuk memperlengkapi tubuh Kristus dengan program-program pemuritan menggunakan buku-buku yang kami tulis, antara lain Virtus Women Discipleship, Restored Life, dan juga Inside Out. Nah, topik daripada Her Conference 2022 adalah I am. I am merupakan jawaban dari pertanyaan, siapakah saya? Apa identitas diri saya? Penting sekali untuk kita memahami identitas diri kita yang sesungguhnya, karena pemahaman tersebut sangat terkait dengan bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Saya mengajak kita melihat firman Tuhan dari ayat kunci, yaitu Filipi 2 ayat 15. Kita akan membaca bersama-sama. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah, yang tiada bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Tuhan ingin kita bercahaya karena kita adalah terang dunia. Ada ayat juga yang membahas dan mengatakan bahwa kita adalah terang dunia. Saya membacakan dari Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Kita adalah terang dunia. Ini bukan merupakan perintah untuk melakukan sesuatu, tetapi ayat ini menyatakan bahwa kita adalah terang. Identitas diri kita adalah terang dunia. Pertanyaannya adalah, seberapa bersinar atau seberapa bercahayanya terang tersebut? Apakah cahayanya kusam? Apakah cahayanya suram atau kotor? Atau adakah hal-hal yang menutupi terang itu sehingga tidak dapat bercahaya sepenuhnya? Tuhan ingin kita bercahaya seperti bintang di langit.
seperti kota yang terletak di atas gunung, seperti pelita di atas kaki Dian yang menerangi semuanya. Bagaimanakah menjadi terang yang bercahaya? Bagaimanakah menjadi terang yang tidak kusam, tidak suram, bahkan menjadi terang yang tidak kotor? Ada 3 hal yang dapat membuat kita sebagai terang menjadi terang yang bercahaya, yaitu I am, inspiring, amazing, dan motivated. Apa itu inspiring, amazing, and motivated? Yang pertama, inspiring. Inspiring adalah menjadi wanita yang menginspirasi melalui gaya hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melihat Filipi 2 ayat 15, menuliskan supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Untuk menjadi wanita yang menginspirasi. Firman Tuhan menuliskan yaitu tiada beraib dan tiada bernoda, yaitu blameless dan harmless. Blameless adalah dosa kita sudah ditebus oleh darahnya dengan kematian Yesus di kayu salib. Berikutnya adalah harmless. Harmless adalah lawan kata dari harmful. Harmful adalah merusak. Pertanyaan buat setiap kita, apakah kehidupan kita menginspirasi? Apakah kehidupan kita memulihkan orang lain, hidup yang menjadi berkat? Atau kebalikannya, hidup yang melukai orang lain? Pertanyaannya, apakah kehadiran kita mendatangkan sukacita, ketentraman, atau kebalikannya, kehadiran kita mendatangkan stres atau tekanan bagi orang-orang di sekitar kita? Lalu juga ada pertanyaan, apakah buah yang kita hasilkan merupakan buah yang manis, yang bisa dinikmati oleh orang lain, atau buah yang dihasilkan dari kehidupan kita adalah buah yang masam, buah yang pahit, atau buah yang busuk? Tanpa disadari, terang itu bisa menjadi kusam karena ada noda. Noda-noda tersebut yang membuat terang menjadi kusam perlu dibersihkan. Demikian juga kehidupan kita perlu terus dibersihkan, dimurnikan, supaya terang kita bercahaya, bukan menjadi kusam. Nah, berbicara apakah noda itu? Noda berbicara tentang noda yang ada di hati kita, noda yang ada di pikiran kita. Noda yang ada di hati kita adalah apakah hati kita berisi dengan sampah-sampah emosi negatif, ataukah ada luka hati, luka emosi yang belum dipulihkan? Karena hati yang belum dipulihkan akan mempengaruhi perkataan dan perilaku kita. Amsal 4 ayat 23 menuliskan, karena dari hati terpancar segala kehidupan. Orang yang memiliki luka di hatinya, tanpa disadari, kehidupannya akan melukai orang lain. Tanpa disadari, perilaku-perilakunya akan mensabotase dirinya sendiri. Yuk kita lihat apa saja ciri-ciri manifestasi dari seseorang yang memiliki luka hati, luka emosi yang belum diproses. Lalu apa manifestasinya di dalam kehidupan sehari-hari? Kita lihat ciri-cirinya antara lain overreaction, yaitu ada kemarahan yang tersimpan sehingga mudah meledak kemarahannya, mudah tersinggung, sering konflik, kemudian juga di dalam relasi suka menyerang orang lain, memiliki perilaku yang mengontrol dan memanipulasi. Ciri lainnya, orang yang memiliki luka emosi atau noda di dalam hatinya antara lain mensabotase dirinya sendiri, seperti suka mengkritik diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, minder, tidak percaya diri, suka membandingkan diri dengan orang lain,
Lalu ciri yang lain adalah memiliki ketakutan, kecemasan, takut salah, takut gagal, mudah khawatir, dikuasai kecemasan, mudah curiga, bersikap negatif terhadap orang lain, kemudian tidak mau bergaul, mengisolasi diri, ataupun memiliki kecanduan atau addiction. Ini adalah manifestasi dari luka-luka emosi yang disebabkan oleh pengalaman-pengalaman masa lalu. Bagaimana untuk mengalami pemulihan? Agar kita dapat mengalami pemulihan, kita perlu mengenali pengalaman-pengalaman apa saja yang berdampak kepada luka-luka di hati kita ataupun luka-luka di emosi kita. Kemudian siapa saja yang pernah melukai diri kita? Dan mau gak mau, kita harus melepaskan pengampunan. Pada saat kita melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang pernah melukai diri kita, artinya kita membersihkan noda-noda yang ada di hati kita. Kita membersihkan sampah-sampah emosi. Kita membersihkan rumput-rumput liar, semak-semak berduri, semak-semak belukar yang ada di hati kita. Pada saat hati kita bersih, Tuhan bisa berkarya secara maksimal dalam hidup kita. Dan hidup kita akan memancarkan terang, memancarkan kasih ilahi. Oleh sebab itu, saya mengajak para wanita, yuk, marilah kita jangan menyimpan luka hati, tetapi kita melepaskan pengampunan. Noda lainnya yang perlu diproses dan juga dibersihkan adalah noda di pikiran kita. Noda di pikiran kita antara lain bagaimana cara pandang kita terhadap diri sendiri. Seringkali kita memiliki cara pandang yang negatif terhadap diri kita. Cara pandang yang negatif berbeda dengan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan mengenai diri kita. Contohnya, berapa banyak wanita yang seringkali memiliki cara pandang lalu berkata kepada diri sendiri, saya nggak bisa, saya bodoh, saya nggak punya kelebihan, saya tidak pandai, saya berguna, saya tidak ada harapan, tidak ada yang mengasihi saya. Pikiran-pikiran yang negatif akan membelenggu kehidupan kita. Dan pikiran negatif akan membuat kita sulit memiliki kehidupan yang positif. Karena kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Seperti yang tertulis dalam Amsal 23 ayat 7. Oleh sebab itu, marilah kita mengenakan pikiran Kristus. Kita juga memiliki perasaan Kristus. Supaya apa? Hidup kita tiada bernoda. Dan hidup kita bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Yang pertama adalah inspiring. Yang kedua, amazing. Apa itu amazing? Yaitu menjadi wanita yang menakjubkan dengan memberikan impact dalam keluarga, pelayanan, komunitas, dimanapun Tuhan tempatkan kita memberikan impact dan pengaruh yang positif. Di Filipi 2 ayat 15b menuliskan agar kita bercahaya. Bercahaya itu memberikan impact kepada siapa? Bercahaya di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat. Artinya, kehidupan kita memberi jawab bagi mereka yang memiliki problem dan masalah. Kehidupan kita menolong mereka yang perlu ditolong. Kehidupan kita menuntun jiwa-jiwa yang tersesat atau yang terhilang agar mereka mengenal kebenaran Kristus. Dimanapun Tuhan menempatkan dan mengutus kita memberikan impact dan pengaruh. Nah, bagaimana caranya? Percayalah, Tuhan sudah memberikan setiap kita masing-masing keunikan, yaitu skill, talenta, pengalaman hidup yang berbeda. Tuhan juga mempercayakan tanggung jawab, posisi, peran dimanapun kita berada.
Tuhan rindu agar kita menjadi versi yang terbaik dari diri kita. Nah, banyak orang, banyak wanita menjadi seperti hamba yang menguburkan talentanya di dalam tanah. Kenapa? Karena kita nggak tahu dan nggak mengenali keunikan diri kita. Kalau kita nggak mengenali keunikan diri kita ingin menjadi orang lain. Kita mengalami konflik batin, suka membandingkan diri dengan orang lain. Percayalah, kita memiliki potensi yang luar biasa. Tuhan sudah menaruhnya di dalam diri kita. Hanya saja ada yang sadar dan tidak sadar. Kemudian apalagi yang seringkali menghambat diri kita untuk memultiplikasikan talenta yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, yaitu ketakutan. Takut salah, takut gagal, takut apa kata orang. Jangan sampai rasa takut salah atau takut gagal membuat kita lumpuh, membuat kita nggak berani melakukan apapun, menghalangi kita untuk berkarya bagi Kristus, menghalangi kita untuk berkarya memberikan impact bagi mereka yang memerlukan kasih Kristus. Lalu apalagi yang bisa menghalangi kita untuk memberikan impact, yaitu karena malas, tidak mau belajar, tidak mau mengasah diri, tidak mau mencoba, tidak mau berlatih. Yuk, marilah kita menjadi wanita yang terus belajar, wanita yang mengembangkan keunikan. Kemudian hal yang terpenting adalah kenali panggilan, kenali passion, kenali calling. Kenapa kita perlu memahami panggilan Tuhan dan tujuan di dalam hidup kita? Kalau kita tahu, maka kita juga memahami apa yang Tuhan suruh dan apa yang Tuhan tidak suruh. Kalau kita tidak paham panggilan Tuhan, maka dunia dan orang lain yang akan menentukan jalan hidup kita. Pastikan panggilan Tuhan yang mengarahkan kehidupan kita, supaya hidup kita memberikan impact. Amin. Yang pertama adalah inspiring, yang kedua adalah amazing, yang ketiga adalah motivated. Yaitu, marilah kita menjadi wanita yang bermotivasi dengan memberikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Motivated, ini adalah pertanyaan apa saja yang memotivasi diri kita dan yang menjadi tujuan hidup kita. Menurut sebuah buku yang ditulis oleh Martin Seligman, ada 3 level tujuan hidup yang memotivasi seorang manusia. Apa saja 3 level tujuan hidup itu? Dan kita ada di level tujuan hidup yang mana? 3 level tujuan hidup tersebut adalah yang pertama, hidup yang ingin memperoleh kesenangan, happy life. Yang kedua adalah good life. Yang ketiga adalah meaningful life. Apa itu level hidup yang pertama? Level tujuan hidup yang pertama, yaitu seseorang memiliki tujuan hidup untuk mengejar kesenangan, untuk mengejar apa yang diinginkan. Ini ibaratnya seperti seorang anak-anak yang ingin mendapatkan es krim. Kalau mendapatkan apa yang dia inginkan, dia akan senang. Tapi kalau dia nggak mendapatkan apa yang dia inginkan, misalnya dia minta es krim, lalu dia nggak dapat, dia akan marah-marah, nangis, berguling-gulingan. Ini adalah level tujuan hidup seperti anak-anak. Ingin hidup dengan kesenangan, pencariannya adalah kepuasan nafsu. Apakah kita mengejar kesenangan, mengejar apa yang kita inginkan itu salah? Enggak sih. Apakah kita ingin memiliki
rumah yang mewah, kendaraan yang bagus, kendaraan yang banyak, atau kita ingin hidup dengan cantik. Apakah ini sebuah tujuan hidup yang salah? Tidak salah. Tetapi apakah hidup kita, tujuan hidup kita hanya di level ini saja? Kalau kita memiliki tujuan hidup di level hanya ingin mendapatkan dan memperoleh kesenangan, berapa banyak kita menjadikan Tuhan untuk tempat meminta-minta, untuk kita minta mujizat, untuk kita meminta berkat. Dan seringkali 1000 kebaikan Tuhan mudah dilupakan hanya karena satu doa yang belum dijawab, atau satu ujian yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kita, karena fokus hidupnya hanya ingin memenuhi kesenangan dirinya, sehingga menjadi orang Kristen yang tidak tahan menderita. Saat melewati ujian, saat situasi menjadi seperti yang tidak diharapkan, mudah menjadi kecewa, mudah menjadi pahit hati. Bagaimana dengan kita? Tujuan Tuhan dalam kehidupan ini untuk membuat kita bertumbuh menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Dunia bukan tempat untuk bikin bahagia atau happy, tapi kehidupan dunia ini adalah sekolah untuk mengembangkan karakter. Oleh sebab itu, yuk, marilah kita terus bertumbuh. Level tujuan hidup yang pertama adalah untuk mendapatkan kesenangan, pleasant life. Level tujuan hidup yang kedua adalah untuk mengejar good life. Apa itu good life? Yaitu untuk membangun sesuatu, membangun status kah, membangun pengakuan, membangun pencapaian. Apakah ini salah? Tidak salah. Tuhan ingin kita hidup sukses. Tuhan ingin kita hidup menjadi berkat. Tuhan ingin terus kita naik menjadi kepala. Tetapi perbedaannya, saat kita ingin hidup sukses, apakah kita dengan motivasi, yaitu kita sadar bahwa hidup ini adalah anugerah dan kita ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, atau kita mengejar kesuksesan karena kita ingin diakui, karena kita ingin populer, karena kita ingin dihargai, kita ingin diterima, karena kita takut ditinggalkan oleh orang lain. Kita ingin disukai oleh banyak orang, sehingga kita juga banyak kompromi di dalam kehidupan ini. Tuhan mengingatkan setiap kita, siapakah yang kita senangkan di dalam hidup ini? Apa yang memotivasi kita setiap hari? Firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 24, tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci seseorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seseorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kita tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Pastikan bahwa yang memotivasi kita bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan untuk membangun status, membangun popularitas, bukan untuk menyenangkan orang lain, supaya diakui oleh orang lain. Tetapi biarlah apa yang kita lakukan, yang kita bangun untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah tujuan hidup level yang kedua. Sekarang tujuan hidup, level tujuan hidup yang ketiga, yaitu meaningful life. Apa itu meaningful life? Yaitu kehidupan yang bermakna. Artinya dengan segala keberadaan kita, dengan apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kita rindu hidup kita menjadi bermakna, menjadi berkat bagi orang lain, memberikan kebaikan bagi orang lain, lingkungan sekitar kita. Dengan segala keberadaan kita adalah untuk menjadi berkat.
Bahkan pada saat kita melewati masa sulit pun, bagaimana kita berespon? Kehidupan kita bisa menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Orang lain bisa melihat apa yang memberikan kekuatan buat kita. Orang lain dapat melihat bagaimana kita bisa bersukacita di dalam situasi apapun. Dan kita bisa menjadi saksi bahwa ada Kristus yang memberikan kekuatan buat setiap kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Lalu juga meaningful life. Berarti pada saat kita melayani dan menjadi berkat, kita jangan salah fokus. Sebagai contoh, kita melakukan kegiatan sosial, kita melayani bukan untuk diterima oleh orang lain, melayani bukan untuk kesibukan, tetapi saat kita melayani, kita rindu supaya orang lain boleh mendengar Injil Kristus. Pada saat Tuhan menaruh panggilan dalam hidup kita, pada saat Tuhan memberikan talenta dan keunikan, pada saat Tuhan mempercayakan posisi atau peran, pada saat Tuhan memulihkan kehidupan kita, pada saat Tuhan mengurapi kita, tujuannya adalah dengan segala keberadaan kita, kita dapat memberitakan Injil Kristus kepada mereka yang hidup di dalam kegelapan, kepada mereka yang bengkok hatinya, kepada mereka yang tersesat, kepada mereka yang terhilang. Inilah esensi kehidupan kekristenan. Tapi berapa banyak kita yang salah fokus? Berapa banyak gereja Tuhan yang berfokus kepada kegiatan, acara rutinitas, kepada event, berfokus kepada fasilitas. Saya pernah terjebak di dalam hal ini. Semakin saya sibuk di dalam kegiatan pelayanan, ternyata saya semakin lupa untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, seperti Tuhan mengingatkan kehidupan Paulus. Paulus adalah seseorang murid Kristus yang gak pernah menyerah, walaupun mengalami penderitaan, walaupun mengalami badai, topan, tapi terus memberitakan Injil. Kenapa? Karena menyadari kasih Kristus, menyadari kehidupan yang lama, yang dulu dia merupakan orang-orang yang terhilang, dia merupakan pribadi yang terhilang. Dia ditebus oleh darah Kristus. Bukankah kehidupan kita juga adalah dulu kita hidup dalam dosa, kita terhilang, kita telah menerima anugerah, kita telah ditebus oleh kasih-Nya. Dan Tuhan mengingatkan, karena kita telah mengalami kasih Kristus, marilah kita menceritakan kasih Kristus kepada mereka yang terhilang. Saya mengajak kita menonton sebuah video dari seorang ayah yang memiliki seorang anak, seorang putra satu-satunya yang dikasihi. Tapi dia mengorbankan anaknya demi menyelamatkan orang lain. Yuk kita melihat video ini.
Setelah kita melihat video ini, bukankah kita juga dulu orang-orang yang berada dalam kereta? Kita telah diselamatkan oleh darah Kristus. Dan biarlah kematian Kristus itu tidak sia-sia. Masih banyak orang yang memerlukan Injil Kristus. Biarlah hari ini kita menyerahkan hati dan hidup kita untuk menjadi alat Tuhan untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang menyadarkan kami bahwa kami adalah pribadi yang berdosa, yang telah ditebus oleh darah-Mu di kayu salib. Ini menunjukkan bahwa kami berharga dan mulia di mata-Mu. Setelah kami ditebus, Engkau ingin kami terus bercahaya, menyinari dunia yang penuh kegelapan dan kesesatan. Biarlah kami terus bercahaya dengan menjadi wanita yang menginspirasi. Kami gak mau hidup di dalam luka-luka masa lalu. Kami mau mengampuni mereka yang pernah melukai kami, supaya hidup kami dibersihkan dari noda-noda. Kami juga mau mengembangkan keunikan, tidak mau menguburkan talenta di dalam tanah. Kami mau berjalan di dalam panggilan Tuhan. Hari ini juga Tuhan mengingatkan akan motivasi dan tujuan hidup kami. Biarlah motivasi hidup kami bukan untuk mencari kesenangan pribadi, bukan mencari pengakuan atau popularitas. Biarlah hidup kami menjadi hidup yang bermakna, menjadi berkat. Motivasi kami adalah isi hati Tuhan, yaitu melalui keberadaan kami bisa menjadi berkat dan memberitakan Injil Kristus. Berikan belas kasihan-Mu dan keberanian untuk memberitakan Injil. Biarlah hari ini kasih, hikmat, dan pengurapan daripada-Mu memenuhi kami. Engkau mengutus setiap kami untuk menjadi terang yang bercahaya di tengah kegelapan untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pertama sekali saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus di atas pimpinannya. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada pimpinan SIB Semenanjung, para EJK PW SIB Semenanjung, rakan-rakan EJK Her Conference 2.0, tim SIB Elevation, dan para wanita yang dikasihi semua. Sekali lagi saya ingin mengucapkan syukur dan berterima kasih kerana kebersamaan kita semua pada malam ini di Her Conference 2.0 ini. Kehadiran anda semua, kami sangat bersyukur dan memberi inspirasi kepada kami semua sebagai tim PW SIB Semenanjung. Kita dapat hadir pada malam ini meluangkan masa pribadi kita walaupun kita bersama-sama di dalam konferensi ini secara online. Tuhan Yesus memberkati pelayanan bahkan kehidupan pribadi rakan-rakan wanita semua. Sesuai dengan tema Her Conference 2.0 pada tahun ini, yaitu I Am, di mana I adalah inspired. Para wanita menjadi inspirasi melalui gaya hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. E adalah amazing, wanita yang menakjubkan dengan memberi impak kepada keluarga, community, dan persekitaran, bahkan pelayanannya. Dan M adalah motivated, di mana para wanita menjadi ataupun bermotivasi dengan memberi teladan di dalam hidup sehari-harian. Saudara-saudari ataupun saudari-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berharap semua kita boleh menyebarkan keharuman Kristus dan menjadi cahaya di mana saja kita berada.
Di dalam Filipi pasal 2 ayat 15 berkata, izinkan saya membaca kebenaran firman Tuhan ini ya. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Selamat berkonferensi sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Iliana pada malam ini sungguh-sungguh memberkati kita dan menyegarkan kita. Ia telah membawa ia telah memberikan input yang baru, walaupun firman Tuhan yang kita dengar mungkin sudah biasa kita dengar, tetapi kita mendapat input yang baru, diingatkan kembali melalui firman Tuhan ini. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita pada malam ini, mari saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu oleh karena kebaikan kasih setia Tuhan yang telah menyertai kami dalam ibadah Her Conference 2.0. Kami telah mendengar firman-Mu yang begitu menyegarkan jiwa kami, yang telah memberikan input kepada kami untuk kami dipulihkan, untuk kami diperbaiki di mana kami perlu diperbaiki ya Tuhan. Biarlah kami menjadi wanita-wanita yang menginspirasi, yang boleh memberikan kesaksian melalui hidup kami, yang boleh mengimpak dan boleh memotivasikan wanita-wanita ataupun orang-orang di sekeliling kami dan di dalam community kami. Terima kasih kepada Pastor Iliana yang telah membawa firman-Mu. Engkau terus memakai dia dengan luar biasa dimanapun dia melayani. Biarlah dia terus menjadi alat-Mu ya Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur, berterima kasih kepada semua tim yang telah terlibat untuk menjayakan Her Conference 2.0 pada malam ini. Apapun bahagian yang telah kami lakukan, besar atau kecil, Tuhan, kami mau agar semua itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, kami ingin berdoa menyerahkan semua wanita-wanita yang telah mengikuti Her Conference 2.0 pada malam ini, baik itu pribadi, keluarga, dimanapun berada ya Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara di dalam hati kami. Biarlah Roh Kudus-Mu terus memberikan kami kekuatan untuk menjalani hidup kami dengan lebih bermakna di hadapan Engkau, agar hidup kami menjadi lebih berkenan dan menyenangkan hati Engkau Tuhan, membawa terang-Mu melalui kehidupan kami yang boleh dilihat orang. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengampuni kami daripada setiap kelemahan kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa bersama-sama dengan Engkau kami dimampukan untuk melakukan yang terbaik di dalam hidup dan juga di dalam community kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau menyertai setiap kami dimanapun kami berada, dan biarlah Engkau yang menjadi pelindung kami, biarlah Engkau menjadi gembala yang baik buat kami semua. Terima kasih Bapa, inilah doa kami dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Immanuel dan Shalom.